warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen dulu nih Bapak Ibu. Baik, sudah muncul nih? Sudah. Baik, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya malam ini dapat bergabung di webinar kami. Nah, melanjutkan dari Bu Prima tadi, kami di sini akan mensosialisasikan atau berbagi inovasi pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang saya pakai kemarin di pembelajaran saya adalah pemanfaatan live worksheet dalam pembelajaran matematika. Diperkenalkan, nama saya adalah Nadia Heriani Putri, saya guru matematika di SMP Negeri 3 Bantul. Ini latar belakang kenapa kami mengembangkan media pembelajaran digital itu tidak jauh berbeda nih Bapak Ibu tadi. Karena saat ini itu memang tidak bisa dipungkiri kalau teknologi sudah berkembang, sangat berkembang, dan tidak semuanya itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Maka kami para guru itu harus bisa memberikan arahan kepada anak-anak untuk memanfaatkan teknologi ke hal-hal yang positif. Nah, dengan menerapkan media pembelajaran digital dalam inovasi pembelajaran itu diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan juga membuat suasana pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Karena anak-anak mungkin tidak akan bosan karena yang ada di hadapan mereka adalah ada gadget, ada laptop atau HP mungkin, itu mungkin akan lebih menyenangkan untuk anak-anak. Nah, platform teknologi yang saya gunakan adalah Live Worksheet, yaitu aplikasi yang dapat digunakan guru dalam membuat materi ataupun soal menjadi lebih interaktif dengan berbagai macam jenis aktivitas seperti drag and drop, matching, multiple choice, dan lain-lain. Dan aplikasi ini dapat diakses secara online melalui browser, jadi tidak perlu untuk menginstal aplikasi tertentu begitu. Nah, kenapa saya memilih Live Worksheet? Karena Bapak Ibu guru itu sudah tidak asing dengan LKPD. Namun LKPD yang biasa digunakan di kelas itu masih dicetak biasanya di Bapak Ibu. Nah, itu selain membutuhkan biaya yang lebih besar karena harus nyetak, ngeprint, itu juga belum memanfaatkan teknologi ya. Mungkin dengan teknologi ini anak-anak akan lebih senang untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, tidak berbayar. Kita hanya butuh kuota, butuh akses internet, dan butuh gadget. Kemudian alasan yang ketiga kenapa saya memilih Live Worksheet, yaitu ini merupakan platform teknologi yang mudah diakses, baik dalam pembuatannya maupun penggunaan. Karena seperti yang saya bilang tadi, tidak perlu menginstal aplikasi, dan di webnya itu juga tidak terlalu berat karena tidak bisa diakses, tidak lemot begitu untuk diakses. Untuk fitur-fiturnya pun nanti akan saya tampilkan itu juga mudah untuk dipahami, jadi tidak ribet dalam pembuatan maupun penggunaan di tampilan siswa nanti. Nah, yang keempat, dapat menambah motivasi siswa, karena kalau kita menggunakan LKPD biasa, itu kan siswa hanya bisa menuliskan gitu Bapak Ibu jawabannya. Jadi pertanyaan dijawab apa, pertanyaan dijawab apa. Nah, dengan menggunakan Live Worksheet itu nanti akan bisa macam-macam. Ada yang bisa pilihan ganda, ada juga isian singkat, ada juga checklist atau benar salah, ada juga seperti soal TTS atau soal drag and drop itu juga bisa. Nah, di sini
untuk pembuatan live worksheet yang saya lakukan kemarin, itu saya membuat membuat filenya seperti biasa, tapi tidak saya cetak. Di sini saya buatnya di Microsoft Word kemarin. Tapi Bapak Ibu juga bisa membuat live worksheet-nya di Canva, itu juga bisa. Kemudian yang diperlukan adalah nanti kita simpan filenya itu dalam bentuk PDF atau JPG. Itu. Saya izin menampilkan tampilan di live worksheet-nya ya. Baik, ini Bapak Ibu, kemarin saya beberapa kali mencoba buat direvisi, ini yang terbaru. Di sini, ini adalah fitur-fitur yang bisa kita gunakan di live worksheet. Ini untuk membuat isian singkat, kemudian ada pilihan ganda, kemudian ada checklist atau benar salah, ada TTS, dan juga di sini bisa dengan menjawab. Jadi pertanyaannya apa, nanti siswa menjawabnya dengan secara lisan. Itu kita bisa pilih fitur yang ini. Kemudian ada fitur drag and drop. Saya contohkan sekalian di Bapak Ibu. Ya ini. Jadi di sini di bagian kesimpulan saya memilih siswa untuk mengisikan jawabannya dengan menarik pilihan jawaban yang diberikan ke tempat yang sesuai. Di sini ada 3 pilihan jawaban yang harus diisikan di 3 tempat ini. Nah, caranya adalah kita bisa klik fitur drag ini, kemudian dipasangkan dengan letaknya. Cukup mudah ini Bapak Ibu. Kita bisa klik bagian hijau ini untuk edit dan diisikan kode yang sama. Jadi misal di sini kita isi value-nya 2, di tempat yang sesuai nanti di sini jawabannya juga kodenya harus 2. Jadi tidak perlu mengisikan atau menuliskan jawaban yang panjang ini. Kita hanya perlu menuliskan kode sama. Selain itu, di bawah sini kemarin saya menuliskan linknya. Jadi live worksheet ini saya gunakan untuk pembelajaran supaya anak-anak bisa berkolaborasi, tetap diskusi dengan teman-teman di kelas, tapi dengan memanfaatkan teknologi. Dan untuk pengecekan pemahaman mereka, saya menggunakan Quizizz yang linknya pun bisa diinputkan di sini. Jadi dengan membuka live worksheet, nanti di akhir anak-anak bisa tinggal ngeklik ini dan akan langsung masuk ke web Quizizz atau soal Quizizz yang sudah dibuat. Gitu. Dan untuk tutorial membuat live worksheet juga bisa diakses di YouTube ya Bapak Ibu yang lebih lengkap karena kini kita waktunya terbatas. Ada banyak tutorial di YouTube karena kemarin saya juga buka-buka YouTube untuk mengerjakan tugas ini. Ya, ini salah satunya yang menurut saya cukup lengkap, yang bisa Bapak Ibu akses nanti tutorial lengkap cara membuat live worksheet. Nah, saya juga ingin berbagi kendala saya dalam pemakaian live worksheet kemarin. Itu yang pertama, dalam proses pembuatan terkadang tidak bisa langsung diklik save. Saya tidak tahu itu karena apa,
karena jaringan atau apa, tapi saya baca-baca di komen-komen orang itu juga mengalami kendala yang sama, tapi memang belum dapat solusinya. Jadi saya biasanya ketika ngedit sedikit-sedikit langsung di-save, sedikit-sedikit langsung di-save. Jadi nanti ketika di-reload, kalaupun terpaksa tidak bisa di-save, tidak perlu banyak mengulang gitu. Dan yang kedua, apabila pengguna menggunakan HP, tampilan pada HP itu terlalu kecil. Jadi untuk mengisi live worksheet, mungkin bagi anak-anak itu akan lebih mudah jika kita menggunakan laptop atau komputer. Jadi mungkin bisa memanfaatkan lab komputer sekolah, atau kalau terpaksa pakai HP tetap bisa Bapak Ibu. Hanya mungkin nanti anak-anak harus ekstra hati-hati ketika nge-scroll itu, jangan sampai terklik jawaban yang lain, atau mungkin kalau kita sedang menggunakan soal jawaban yang menjodohkan, mungkin nanti bisa tercoret juga jawabannya jadi berganti. Begitu. Sudah berapa menit ini, Bu? Masih punya ya. Jadi saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dalam sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.